Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian di sana? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah tersedia di Classroom. Tetap ikuti protokol kesehatan pada masa COVID-19 dengan senantiasa cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan pakai masker apabila ingin keluar rumah. Hari ini kita masih pada bab 2, yaitu himpunan. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang kesamaan dua himpunan. Sedangkan hari ini kita akan belajar operasi pada himpunan. Operasinya yaitu operasi irisan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama melakukan operasi irisan beberapa himpunan, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi irisan beberapa himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu apa itu irisan. Nah, irisan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan bagian dari beberapa himpunan. Misalnya nih, Ibu beri himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A dikatakan beririsan dengan himpunan B jika X, di mana X anggota himpunan A dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Nah, irisan bisa dibaca dan dengan lambang seperti ini. Nah, seperti U tetapi terbalik. Di sini misalnya S himpunan semesta itu anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu himpunan A anggotanya 1 3 5 7 9. Himpunan B anggotanya 2 3 5 7. Maka A irisan B adalah 3 5 7. Mengapa A irisan B hasilnya 3 5 7? Karena 3 merupakan anggota himpunan A dan 3 juga merupakan anggota himpunan B. Begitu juga dengan 5. 5 anggota himpunan A, tetapi 5 juga anggota himpunan B. Dan 7 merupakan anggota himpunan A dan 7 juga merupakan anggota himpunan B. Nah, untuk diagram pennya itu seperti ini. Nah, himpunan A, himpunan B. Nah, karena 3 5 7 merupakan irisan himpunan A dan B, maka dia berada di tengah-tengah di sini, di antara himpunan A dan himpunan B. Nah, selanjutnya supaya lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Di sini untuk soal yang pertama, diketahui S itu semesta, himpunan semesta 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya sampai 10. Lalu A himpunan bilangan asli kurang dari 7. Nah, himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Nah, mengapa 7 juga termasuk? Karena di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan 7. Maka 7 juga termasuk dalam himpunan A. Lalu himpunan B itu 2 4 5 8 9. Himpunan C itu 1 3 4 6 7 9. Nah, berdasarkan data di atas, sebutkan A irisan B. Nah, untuk yang A irisan B, kita lihat himpunan A dan himpunan B. Di mana nih yang anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B? 1, apakah 1 juga anggota himpunan B? Nah, ternyata 1 bukan anggota himpunan B. Lalu 2. Nah, di sini 2 anggota himpunan A dan 2 juga merupakan anggota himpunan B. Lalu 3 apakah juga merupakan anggota himpunan B? Tidak ada, karena
3 bukan anggota himpunan B. Lalu 4. Nah, 4 ada di A dan 4 juga ada di B. Nah, maka 4 juga termasuk dalam irisan A dan B. Lalu 5. Karena 5 anggota himpunan A dan 5 juga merupakan anggota himpunan B, maka juga termasuk. Lalu 6 tidak ada di anggota himpunan B. Dan 7 juga tidak ada di anggota himpunan B. Maka dapat disimpulkan bahwa A irisan B yaitu 2, 4, dan 5. Karena 2, 4, dan 5 berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B. Untuk contoh yang B, itu B irisan C. Nah, lalu kita lihat B irisan C. Kita lihat 2, apakah 2 juga anggota himpunan C? Ternyata 2 bukan anggota himpunan C. Lalu 4. Nah, 4 ada 4, di sini 4. Lalu 5 tidak ada di anggota himpunan C. Lalu 8 tidak ada. 9 di sini ada. Ternyata 9 merupakan anggota himpunan B dan 9 juga anggota himpunan C. Jadi dapat kita simpulkan bahwa B irisan C yaitu 4 dan 9. Untuk yang selanjutnya, A irisan B irisan C. Kita lihat himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Di mana yang keempat anggota himpunan ini yang ada di A, ada di B, dan ada di C. Kita lihat angka 4. 4 merupakan anggota himpunan A, 4 juga merupakan anggota himpunan B, dan 4 juga merupakan anggota himpunan C. Lalu selainnya 1 merupakan anggota himpunan A, tetapi 1 bukan anggota himpunan B, tetapi ada di himpunan C. Karena soalnya meminta A irisan B irisan C, maka harus berada di 3 himpunan ini. Ternyata hanya 4. Lalu untuk soal yang D itu A komplement irisan B. Nah, kita cari dulu nih A komplement. Nah, karena semestanya tadi dari anggota himpunan semesta tadi, karena anggota himpunan semesta tadi 1 sampai 10. Nah, himpunan A hanya 1 sampai 7, maka selain dari himpunan A tapi ada di himpunan semesta, itu artinya A komplement. Nah, jadi karena di himpunan A 1 sampai 7 dan di semesta 1 sampai 10, maka 8, 9, dan 10 merupakan A komplement. Nah, jadi karena A komplement, lalu kita iriskan A komplement irisan B. Kita lihat himpunan B, anggotanya 2, 4, 5, 8, 9. Karena himpunan A komplement tadi anggotanya 8, 9, 10. Lalu kita lihat di mana nih yang 8, 9, 10 tadi juga merupakan anggota himpunan B. Nah, ternyata ada 8 dan 9. Maka dapat kita simpulkan bahwa A komplement irisan B adalah 8 dan 9. Untuk contoh soal yang selanjutnya, itu contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Nah, pertanyaannya, A. Gambarlah diagram pen dari keterangan di atas. Yang B. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan S adalah himpunan seluruh siswa dalam satu kelas. Berarti NS, kenapa ditulis NS? Karena N ini merupakan jumlah siswa dalam seluruh kelas sama dengan 35. A adalah himpunan semua siswa yang makan soto, maka NA jumlah dari semua siswa yang makan soto itu 22. Dan B
adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso, maka NB sama dengan 15. Lalu C adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso, NC sama dengan X. Nah, A irisan B adalah himpunan siswa suka makan soto dan bakso, maka N A irisan B sama dengan X. Lalu D adalah himpunan yang tidak suka makan soto dan bakso, maka ND sama dengan 3. Nah, lalu kita buat diagramnya. Nah, diagramnya seperti ini. S ini himpunan semesta yang melambangkan himpunan semua siswa dalam satu kelas tadi. Lalu A ini adalah himpunan semua siswa yang makan soto. Nah, ini 22. Lalu B himpunan siswa yang suka makan bakso, nih 15. Mengapa di sini dituliskan 22 dikurang X, lalu di sini 15 dikurang X? Karena X tadi adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso. Himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso itu berada di tengah-tengah sini. Irisan A, irisan B, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau irisan itu diagramnya berada di tengah sini. Jadi 22 dikurang dengan X, lalu 15 juga dikurangkan dengan X. Lalu di sini kenapa ada 3? 3 ini adalah himpunan yang tidak suka makan soto dan bakso. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Untuk lalu kita mencari berapa nih nilai X. Nah, nilai X supaya kita mengetahui berapa orang yang hanya menyukai soto dan berapa orang yang hanya menyukai bakso dan orang yang menyukai keduanya. Lalu untuk yang B itu banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah, nah, untuk rumus yang NS sama dengan NA dikurang X ditambah NA irisan B ditambah B ditambah NB dikurang X ditambah ND, itu rumusnya memang seperti ini. Lalu NS itu seperti yang Ibu misalkan di sini tadi, NS sama dengan 35, lalu NA 22 dikurang dengan X, lalu ditambah NA irisan B di sini tadi, NA irisan B sama dengan X, lalu ditambah dengan X, ditambah 15, NB-nya tadi 15 dikurang dengan X, lalu ditambah dengan ND sama dengan 3. Lalu 35 sama dengan 22 ditambah 15 dikurang X ditambah 3. Nih, jadi kita jumlahkan nih 22 ditambah 15 ditambah 3, hasilnya 40. Lalu dikurangkan dengan X. Nah, jadi X ini kita pindahkan ke sini. Jadi yang awalnya tandanya negatif menjadi positif. Lalu 35 kita pindahkan ke sebelah sini. Yang awalnya positif menjadi negatif. Lalu X sama dengan 40 dikurang 35. Jadi X sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 orang. Jadi di sini 5. Jadi dapat kita ketahui yang hanya menyukai soto itu 22 dikurang 5. Berarti 17 orang. Lalu yang hanya menyukai bakso itu 15 dikurang 5, itu 10 orang. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu irisan adalah himpunan yang anggota-anggotanya juga termasuk dalam anggota himpunan lain. Nah, contohnya seperti yang Ibu berikan tadi, ada himpunan A dan himpunan B. Misalnya himpunan A itu anggotanya 1 dan himpunan B itu anggotanya 1. Maka A irisan B itu adalah 1 karena 1 merupakan anggota himpunan A dan 1 juga merupakan anggota himpunan B. Dan tetap terus semangat ya belajar meskipun berada di rumah. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.